3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat jiwa, dimanapun kalian berada saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Saat ini pernah nggak kamu seperti saya, merasa hidup ini seperti jalan di tempat? Padahal sudah banyak berusaha, udah selalu berdoa, bahkan udah mencoba segala cara buat narik rejeki, narik kebahagiaan dan keberhasilan. Tapi ya tetap aja ada yang seperti tertahan, ada yang seperti belum mengalir dengan lancar. Sampai akhirnya aku sadar ternyata bukan soal kurang usaha, tapi karena masih ada yang belum selesai. Di mana letaknya? Di dalam diriku sendiri. Dan ternyata tanpa aku sadari, di dalam diri masih ada luka lama yang belum bisa aku lepaskan dan aku belum mampu untuk merelakannya. Masih ada kenangan di sana, masih ada rasa kekecewaan, bahkan orang-orang di masa lalu yang masih aku genggam terlalu erat. Tanpa sadar, itu yang menghalangi aliran rejeki dan kedamaian masuk ke dalam hidup aku. Hari ini aku mau ajak kamu jalan bareng-bareng, bukan cuma untuk mempelajari tentang cara melepaskan, namun juga buat membuka ruang supaya rejeki cinta dan keajaiban bisa lebih mudah datang ke dalam hidup kita. Sebab kadang kunci untuk membuka pintu yang baru itu adalah dengan rela menutup pintu yang lama, yang udah gak pantas lagi kita tinggalin. Ya, kita buka. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Siapkan hati kamu, siapkan telinga kamu bersama dengan makanan ataupun minuman favorit kamu. Dengarkan ini baik-baik. Rezeki itu datang saat kita merelakan apa yang telah pergi. Aku pernah ada di titik dimana aku merasa hidup kok begini-begini aja ya. Padahal aku itu sudah bangun awal, kerja keras, berdoa, segala ide kutuangkan, bahkan aku juga rajin sedekah. Namun tetap aja rezeki itu seolah-olah mampet, buntu, tidak mengalir sama sekali. Dan aku ngerasa seperti dihukum oleh semesta atas sesuatu yang gak aku ngerti kenapa sebenarnya dan apa yang aku lakukan. Benih apa yang telah aku tabur waktu itu, kenapa seperti ini? Sampai suatu hari aku duduk diam merenung, benar-benar merenung dalam-dalam. Lalu aku bertanya ke diri aku sendiri, apa sih yang sebenarnya masih aku genggam? Apa ada yang masih aku simpan? Dan jawabannya ternyata muncul pelan-pelan. Ternyata aku itu masih menyimpan banyak sekali luka. Aku belum rela atas kegagalan di masa lalu. Aku belum ikhlas ternyata kehilangan orang yang pernah aku sayangi sepenuh hati. Dan dengan diam-diam ternyata di dalam hatiku itu masih ada gejolak amarah. Bukan cuma pada orang lain, tapi juga pada diri aku sendiri. Saat kita belum melepaskan, kita seolah-olah sedang menutup tangan kita rapat-rapat. Dan gimana semesta bisa menitipkan rejeki kalau tangan kita itu belum terbuka? Tangan itu kita genggam rapat-rapat. Gimana mau dikasih sesuatu kalau tangan kita menggenggam? Ibaratnya itu seperti itu. Dan waktu itu kemudian aku belajar satu hal yang penting. Masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipahami, untuk diterima, kemudian dimaafkan. Karena saat kita memaafkan masa lalu, terutama memaafkan diri sendiri, saat itulah energi kita itu berubah, mengalir dan positif. Dan energi yang kita pancarkan, itu doa yang diam-diam dikirim ke semesta. Ketika energi itu adalah luka, maka yang datang di kehidupan kita itu adalah situasi luka yang mengulang-ulang kembali. Tapi saat energi itu berubah jadi penerimaan, kelegaan, penuh dengan keikhlasan, legowo,
Semesta itu seolah-olah seperti berbisik. Sekarang apakah kamu sudah siap? Begitu kata semesta. Ini saatnya aku kirimkan sesuatu yang baru kepada kamu, karena kamu telah siap. Kamu telah membuka segalanya, tidak menggenggam dan memegangi lagi. Begitu kata semesta. Jadi bagaimana sih caranya menarik rejeki dan melepaskan masa lalu itu? Sepertinya kelihatannya rumit dan sepertinya tidak mungkin untuk melepaskan kenangan-kenangan yang pahit itu. Ya teman-teman, hadapi yang belum selesai. Mungkin kamu bisa menuliskannya semuanya di kertas. Siapa yang pernah menyakitimu, ataupun kejadian-kejadian apa yang membuatmu sampai detik ini belum dapat melepaskannya. Apa yang belum pernah kamu maafkan. Siapa aja yang belum kamu maafkan, termasuk luka yang kamu pendam sendiri. Kemudian izinkan dirimu untuk merasakannya. Rasakan. Jangan pura-pura move on tanpa kamu paham. Kamu pura-pura baik-baik aja, pura-pura terlihat oke, tapi padahal di dalam kamu itu masih meratap, ya. Relakan, kemudian relakan tanpa syarat. Merelakan itu bukan berarti kita itu kalah dan mengalah, tapi kita sebenarnya itu membebaskan diri kita sendiri dari penjara yang gak lagi perlu untuk dihuni, ya. Katakan pada diri sendiri, aku izinkan diriku untuk bebas, aku izinkan diriku untuk bahagia kembali. Seperti itu, dengan cara kamu belai diri kamu sendiri, ya. Atau kamu tuliskan luka-luka itu dan siapa aja yang sudah melukai kamu di kertas, kemudian kamu bakar, atau dengan cara kamu larutkan ke dalam sungai ataupun laut ataupun apa aja yang membuat kamu itu melepaskan, ibaratnya melepaskan semua energi negatif, ya. Isi energi kamu itu dengan energi yang baru. Lakukan hal-hal kecil yang membuat kamu itu merasa hidup. Seperti contohnya kamu suka berkebun, bertanam-tanam, ya, menanam tanaman favorit kamu, atau jika kamu suka menulis atau kamu punya hobi tertentu seperti halnya olahraga, atau misalkan kamu suka cooking, atau sekedar duduk menikmati pagi yang cerah, pagi yang segar. Isi ulang hatimu, karena hati yang penuh dengan cinta akan menarik rejeki yang penuh dengan berkah, dan akan cinta-cinta yang banyak itu akan mendekat kepada kamu, bukan yang sebaliknya, ya. Kemudian berdoalah dengan cara yang jujur. Jangan minta rejeki yang besar dulu, tapi minta diberi hati yang lapang, diberi hati yang legowo, yang ikhlas. Karena dari kelapangan itulah semua pintu rejeki akan mudah terbuka. Kemudian bersyukur pada masa lalu. Ini memang berat, namun sangat penting. Ucapkan terima kasih pada semua yang pernah melukai kamu, siapa yang pernah menyakiti kamu. Karena dari sanalah kamu itu dibentuk, dari sanalah kamu tumbuh jadi dirimu hari ini. Kamu bukanlah seorang korban, tapi kamu itu adalah seorang pejuang yang mampu survive sampai hari ini, ya. Sekarang aku pun masih dalam proses belajar, tapi setiap hari aku itu berhasil melepaskan sedikit demi sedikit, dan hidup ternyata terasa jauh lebih ringan. Dan entah kenapa rezeki itu datang dengan mudah dari arah yang gak aku duga-duga. Rezeki kecil maupun rezeki besar datang dengan tiba-tiba, bahkan dari orang yang sudah aku lupa. Orang-orang baik mulai hadir, dan tidak disangka-sangka di mana di tempat aku duduk ternyata disamperin dengan kawan lama yang bahkan aku sendiri sudah lupa namanya. Pintu-pintu itu mulai terbuka, pintu peluang, pintu bisnis, pintu apapun. Dan aku sadar ternyata kuncinya itu bukan mencari lebih keras, tapi merelakan lebih dalam. Karena saat aku merelakan dan melepaskan yang menyakitkan, aku sedang membuka ruang bagi sesuatu yang lebih pantas.
Melepaskan dan merelakan masa lalu itu memang kelihatannya tidaklah mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang belum terlatih. Melepaskan dan merelakan masa lalu itu enggak semudah kata-kata di buku-buku motivasi. Apalagi kalau lukanya itu begitu dalam. Kenangannya membekas sangat dalam dan harapannya pernah sebesar langit. Tapi justru disitulah letak keajaiban yang tersembunyi. Saat aku belajar untuk melepaskan, ternyata aku baru tahu aku itu sedang menyelamatkan diriku sendiri. Dulu aku termasuk orang yang menyimpan segalanya itu sendirian. Aku gak suka cerita sama siapapun, apalagi curhat-curhat. Rasanya kalau aku tahan-tahan, semuanya akan hilang sendiri. Tapi nyatanya justru makin lama makin mengendap, makin menusuk diam-diam dari dalam, dan makin ngap rasanya. Dan aku masih inget banget, setiap pagi itu aku bangun, tubuhku ada, tapi jiwaku entah di mana. Tubuh ini memang ada, tapi pikiran dan jiwa itu entah berada di mana. Ya aku tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap tersenyum, tetap kelihatan baik-baik aja. Tapi setiap malam sebelum waktu tidur, ada ruang kosong di dada ini yang makin hari makin luas dan makin nyesek rasanya. So aku bilang ke diri aku sendiri, aku harus kuat. Tapi ternyata kuat itu bukan berarti terus untuk menahannya, terus memegangi dan menahannya. Kuat itu kadang artinya itu berani jujur bahwa aku sedang terluka. Dan itu tidak apa-apa banget. Memang kenyataannya aku sedang merasa sakit dan terluka. Setiap hari aku jalani rutinitas seperti halnya biasa aja, ya. Beraktivitas, masak, kadang nongkrong sebentar dengan teman-teman. Tapi di sela-sela semua itu ada kenangan masa lalu yang seperti halnya hantu, datang tanpa diundang, kadang dalam bentuk bau parfum seseorang yang mengingatkanku pada suatu kenangan. Kadang terdengar lagu lama dalam percakapan acak-acak yang mengingatkanku pada orang itu, atau sesuatu yang dulu pernah aku perjuangkan setengah mati. Tiba-tiba bayangan itu muncul seperti sosok orang itu. Dan saat itu muncul, dada ini memang terasa sangat sesak lagi. Sampai akhirnya aku bilang ke diri aku sendiri, kalau aku mau sembuh, aku harus mulai untuk melepaskan. Sekarang, kapan lagi? Sekarang, hari ini, di sini, perlahan-lahan aku lepaskan. Tapi ternyata melepaskan itu bukan soal melupakan. Melepaskan itu seperti belajar menata rak hati, memilih mana yang perlu disimpan sebagai satu pelajaran dan mana yang perlu ditaruh kembali ke tempatnya. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan beban lagi. Prosesnya memang tidak instan, tapi memang sangat berharga. Aku mulai dari hal-hal kecil. Setiap pagi aku duduk, karena aku orangnya suka menulis, so aku tulis. Bukan puisi ya, tapi perasaan. Aku tulis, hari ini aku masih merasa sedih. Atau aku tulis, hari ini aku mengingat dia lagi. Dan perlahan aku sadar, mengakui rasa itu jauh lebih menyembuhkan daripada memaksa memendamnya dan pura-pura bahagia. Aku juga mulai memaafkan, bukan karena mereka atau dia pantas untuk dimaafkan, tapi karena aku itu pantas untuk tenang dan damai. Karena saat aku menahan amarah, sebenarnya aku bukan menghukum orang lain, aku bukan menghukum dia. Aku hanya sedang meracuni diri aku sendiri perlahan-lahan. Dan satu demi satu, tubuhku mulai merasa ringan. Dan wajahku mulai bercahaya kembali. Dan yang paling ajaibnya, rezeki yang dulu serasa seperti tertahan mulai datang dengan lancar. Peluang baru mulai bermunculan.
Orang-orang baik hadir, kawan lama yang bahkan aku sudah lupa namanya, dia hadir kembali dan menawarkan kerjasama, peluang-peluang yang sungguh menguntungkan. Diriku yang baru mulai terlihat dari pantulan kaca, betapa bahagianya. Jadi dari kesemua itu intinya, melepaskan dan merelakan masa lalu itu memanglah bukan hal yang mudah. Tapi justru karena susah, prosesnya jadi menjadi serasa sakral. Itulah perjalanan paling jujur dalam hidup aku. Berdamai dengan yang pernah menyakiti diriku dan tetap memilih untuk mencintai hidupku sendiri, mencintai hidupku kembali. Jadi, kalau hari ini di antara kamu masih berjuang, masih merasa sulit untuk ikhlas, untuk legowo, tenang ya, kamu bukan seorangan, kamu tidak sendirian, sebab aku pernah di posisi kamu juga. Kita semua pernah terluka, kita semua pernah kecewa dalam, tapi kita juga semua punya pilihan, mau terus tetap hidup di cerita lama itu, atau berani membuka lembaran baru meskipun pelan-pelan. Dan kamu mesti percaya, rezeki, cinta, dan keajaiban itu tidak datang karena kita sempurna, tapi karena kita rela belajar untuk sembuh. Dan dari sana, segalanya akan mulai mengalir lancar tanpa kita duga. Untuk kamu yang masih menggenggam luka, untuk kamu di luar sana yang masih memegangi luka bertahun-tahun, aku paham kok rasanya. Untuk kamu yang sampai saat ini masih aja memeluk erat-erat sesuatu yang sebenarnya sudah lama pergi. Seseorang, sebuah hubungan, mimpi yang telah kandas, harapan yang sudah berakhir, hubungan yang sudah tidak dapat diperbaiki, kenangan yang terus berputar-putar di kepala. Meski sudah kamu usir berkali-kali, tapi dia tetap stay. Aku tahu banget rasanya. Seolah kamu menunggu waktu untuk memutar balik semuanya, agar bisa kembali ke titik di mana semuanya masih baik-baik aja. Tapi teman-teman, dengarkan aku baik-baik. Kamu gak salah karena merasa seperti itu. Kamu tidak salah karena merasa seperti itu. Kamu itu hanya manusia. Manusia yang pernah mencinta terlalu dalam, berharap terlalu tinggi, dan jatuh kemudian terlalu keras. Aku pernah di fase seperti kamu. Aku pernah di posisi seperti kamu. Berpikir kalau aku itu bisa menyembuhkan luka hanya dengan menutupinya sendirian. Aku berusaha terlihat tegar di mata orang-orang. Aku tetap produktif, tetap tertawa di depan sahabat aku. Tapi setiap kali aku sendirian, aku kembali ke masa lalu. Seperti video yang terus diputar-putar ulang, nyaris tanpa jeda. Dan kamu tahu nggak? Ternyata bukan karena aku nggak bisa melepaskan, tapi karena aku belum siap untuk memaafkan. Terutama aku memaafkan diriku sendiri. Untuk kamu, sahabat aku, untuk kamu yang saat ini masih menggenggam luka itu bertahun-tahun, izinkan aku untuk bilang ini. Apa yang kamu genggam itu bukan lagi milikmu. Itu hanyalah bayangan, sesuatu yang sudah selesai. Tapi kamu terus hidup di dalamnya karena takut pada hal yang tidak pasti. Padahal masa depanmu itu gak akan datang kalau tanganmu masih sibuk menggenggam masa lalu. So lepaskan. Melepaskan itu bukan membuang, bukan pura-pura lupa, tapi memilih untuk tidak memberi kuasa lagi pada sesuatu yang membuatmu berhenti untuk tumbuh. Relakan. Merelakan itu bukan berarti kamu itu kalah. Namun justru kamu sedang menang karena kamu memutus siklus sakit, siklus yang menyakitkan yang kamu warisi terlalu lama, yang kamu pegangi terlalu lama. Aku tahu, aku paham banget, itu memanglah tidak mudah. Tapi kamu bisa mulai dengan satu langkah kecil. Kamu berhenti nyalahin dirimu. Kamu sudah berjuang.
kamu pernah berharap, dan kamu pernah memberikan yang terbaik. Kalau itu pun akhirnya tidak berjalan, itu bukan karena kamu tidak layak untuk bahagia, tapi karena Tuhan ingin kamu belajar untuk mencintai dirimu dulu, sebelum mencintai apapun yang di luar sana. Jadi, izinin aku titip pesan ini untuk kamu yang masih menggenggam terlalu erat. Dengerin ya. Kamu tidak harus melupakan untuk bisa sembuh, tapi kamu harus belajar menerima agar kamu tidak terus berdarah dari luka yang sama. Kamu boleh aja menangis, tapi jangan lupa untuk berdiri dan bangkit lagi, karena kamu masih punya banyak cerita indah yang menunggu kamu untuk ditulis tanpa bayangan siapapun. Kamu berhak membuka ruang baru di dalam hidupmu, dan ruang itu tidak akan bisa kamu isi kalau masih penuh dengan cerita-cerita lama yang tidak kamu relakan dan belum kamu lepaskan. Terakhir nih, yang terakhir ya, izinin aku tanya, berapa tahun lagi kamu mau hidup dalam cerita yang sama? Berapa malam lagi kamu masih mau tidur dengan beban bayang-bayang yang sama? Sampai kapan kamu mau menunggu seseorang atau sesuatu yang bahkan sudah berjalan jauh dan bahagia dengan orang lain meninggalkanmu? Kamu pantas bebas. Kamu itu pantas bahagia. Kamu pantas merasakan hidup yang ringan tanpa bayang-bayang masa lalu yang kamu peluk erat-erat dan menyakitkan. Jadi, hari ini bukan berarti kamu harus langsung sembuh, tapi izinkan satu bagian dari hatimu untuk berkata, aku ingin mulai belajar untuk melepaskan demi diriku sendiri, demi hidup layak yang aku jalani. Dan dari situ, kamu mesti percaya deh sama aku, semua akan berlahan-lahan akan berubah. Jadi, ketika aku berani melepaskan, di situ aku mulai menerima hidup yang baru. Setelah semua perjalanan panjang ini, dari menggenggam masa lalu yang terlalu erat, sampai akhirnya berani melepaskan, aku sadar satu hal yang penting. Ternyata yang paling sulit itu bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan versi diri sendiri yang dulu masih sangat berharap. Aku tidak benar-benar kehilangan masa lalu, dan aku takut kehilangan harapan yang pernah aku tanam di dalamnya. Aku takut kehilangan versi diri aku yang dulu sangat yakin ini akan jadi selamanya. Aku yakin dulu ini akan jadi selamanya. Dan saat kenyataan itu berkata yang sebaliknya, aku hancur. Bukan karena apa yang hilang, tapi karena aku gak tahu siapa diri ini tanpanya. Siapa diri ini jika tanpa dia. Tapi justru dari situ aku bisa belajar. Melepaskan itu bukan tentang berhenti untuk mencinta, tapi tentang belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Kamu tidak bisa membuka pintu rejeki baru jika hatimu masih penuh dengan luka lama. Rejeki, cinta, dan semua keberuntungan itu semua butuh ruang untuk masuk. Dan selama hati kita masih sesak dengan dendam, dengan kekesalan, kekecewaan, penyesalan, maka semesta pun akan menunggu. Karena ia hanya hadir di tempat yang siap, di tempat yang benar-benar siap. Melepaskan itu adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada diri kita sendiri. Bukan karena kita telah menyerah, tapi karena kita memilih untuk hidup. Karena kita tahu kita nggak bisa terus hidup dalam cerita yang sudah selesai, cerita yang sudah tidak ada gunanya lagi. Karena kamu pantas menulis bab baru, episode dan lembaran yang baru yang lebih sehat dan lebih jujur. Memang butuh waktu, tapi bukan berarti kita harus berhenti sampai di sini. Kadang
kita ingin cepat sembuh, cepat sembuh, bisa cepat move on, cepat bahagia kembali. Tapi luka itu butuh untuk dipeluk, bukan disuruh diem. Pelan-pelan terima semua rasa itu, pelan-pelan kemudian maafkan semua yang belum sempat selesai, dan pelan-pelan kita akan melihat betapa hidup ini ternyata sangatlah luas. Kita tidak sendirian. Semua orang punya masa lalu. Setiap dari individu memiliki cerita masa lalu. Tapi tidak semua orang memilih untuk tumbuh darinya. Tidak semua orang memilih untuk memetik pelajaran darinya. Dan jika kamu sudah berada di titik ingin melepaskan, itu artinya kamu sedang bergerak, dan itu sungguh luar biasa. Artinya kamu mau belajar dari pengalaman itu. Pelajaran yang paling berharga yang aku pegang sampai di saat ini, sampai hari ini, hidup itu bukan tentang siapa yang tinggal di masa lalu kita, tapi tentang siapa yang masih kamu izinkan tinggal di hati kamu hingga hari ini. Itu pelajarannya. Jadi, jika kalian juga ingin membuka jalan rezeki, ingin hidup lebih ringan, ingin hidup damai, bahagia, dan tenang, lebih tenang, mulailah dari dalam diri kita sendiri, bukan dari kerja keras yang membabi buta, tapi dari membersihkan isi hati yang terlalu lama kamu diamkan, dan memori yang penuh dengan kenangan masa lalu yang sudah tidak bekerja lagi untuk kita. Kini aku sudah belajar, dan aku belajar setiap hari, tapi aku sudah tidak lagi takut, karena setiap kali aku melepaskan, aku merasa semakin ringan, semakin bebas. Setiap kali aku merelakan, aku merasa semakin kuat, dan setiap kali aku memilih untuk memaafkan, aku merasa lebih dekat pada versi diriku yang paling utuh dan versi diriku yang terbaik. Jadi, kalau kamu bertanya, apa sih kunci dari rezeki, ketenangan, dan semua keajaiban hidup? Jawabannya sungguh sangat sederhana. Sangat sederhana. Bersihkan isi hatimu. Bersihkan. Bereskan semua masa lalumu. Karena dari situlah hidup yang baru, hidup yang kamu tunggu-tunggu, dia akan hadir. Disitulah dia akan mulai mendekat perlahan-lahan. Dan teman-teman, itulah sedikit cerita kita hari ini tentang melepaskan masa lalu agar kita bisa benar-benar hidup di masa kini, saat ini, dan membuka ruang untuk masa depan yang jauh lebih baik. Jika kamu sampai di detik ini, sampai di menit ini, aku ingin bilang, kamu hebat, kamu itu kuat, dan kamu sedang tumbuh, bukan ke arah yang mudah, tapi ke arah yang jauh lebih bermakna dari itu semua. Jangan lupa, kita tidak dilahirkan untuk terus membawa luka, tapi untuk belajar darinya, lalu menciptakan versi diri yang lebih damai dan bijaksana. Dan sebelum aku tutup video ini, izinin aku untuk mendoakan kamu. Semoga hatimu hari ini dipenuhi dengan ketenangan. Semoga kamu semua diberikan kekuatan untuk memaafkan apa yang tidak bisa kamu ubah. Dan semoga rezeki, cinta, dan kedamaian datang tepat di saat kamu siap untuk menerimanya, tanpa beban masa lalu yang kamu lepaskan hari ini. Kalau kamu merasa video ini sedikit bermanfaat buat kamu, jangan lupa kasih like, comment, and subscribe-nya, share ke teman-teman atau sahabat-sahabat kamu dan keluarga kamu yang mungkin butuh ini juga. Dan pastikan kamu juga selalu berada di sini untuk belajar bareng-bareng dan saling menguatkan satu sama lain. Ingat ya, kamu gak harus sembuh dalam semalam, tapi kamu bisa mulai memilih untuk sembuh hari ini. Sekian dulu, jangan lupa ya, stay wise, stay kind, dan stay growing. Jaga hati kamu selalu. Sekian dulu dari saya.
Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.